Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-112. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pasangan iblis seribu muka itu mulai ketakutan. Dia melirik ke arah Wulupaksi yang tengah tak berdaya di bawah ancaman Dewi Naganingrum. Saat hendak memutuskan untuk bicara, tiba-tiba sebuah pisau kecil berwarna hitam melesat cepat ke arah Rarawiru. Rarawiru alias Dewi Pedang Hitam menjerit keras saat pisau kecil berwarna hitam itu menembus jantungnya. Perempuan paruh baya itu roboh seketika. Dia tewas dengan mulut berbusa. Rupanya pisau kecil yang menancap di punggungnya merupakan pisau beracun. Tak berapa lama kemudian, puluhan pisau kecil berwarna hitam melesat cepat ke arah Ratna Pitaloka, Panji Watugunung dan Dewi Naganingrum. Sring-sring, dengan cepat, Panji Watugunung menyambar tubuh kedua istrinya dengan cepat. Dia menggunakan ilmu ajian Halimun yang merupakan ajaran Ki Buyut Permana. Mereka melesat jauh dari tempat itu. Pisau-pisau kecil itu menancap di beberapa pohon yang ada di belakang tempat itu. Saat pohon-pohon terkena, seketika pepohonan itu menjadi kering dan mengeluarkan asap tipis berwarna hitam dan berbau busuk. "Bajingan, siapa berani membokong kami?" teriak Ratna Pitaloka sambil mengedarkan pandangannya. Namun tak ada siapapun di sana. "Teh Pitaloka, eta urang yang satunya ngiles atuh," teriak Dewi Naganingrum yang membuat Panji Watugunung dan Ratna Pitaloka menyadari bahwa serangan tadi sepenuhnya hanya pengalih perhatian untuk menyelamatkan nyawa Wulupaksi. "Kita kejar mereka Kakang Watugunung." Ratna Pitaloka menatap wajah Panji Watugunung segera. "Tidak perlu, Dinda Pitaloka, kita suruh saja para prajurit untuk membawa mayat perempuan itu. Toh pelaku utamanya sudah terbunuh. Yang jelas mereka adalah orang-orang Jenggala. Kita harus cepat kembali ke Istana Daha. Aku khawatir jika terjadi sesuatu pada Gusti Prabu Samarawijaya," ujar Panji Watugunung yang segera mendapat anggukan kepala dari Ratna Pitaloka dan Dewi Naganingrum. Mereka bertiga segera melesat cepat kembali ke arah Istana Daha. Sementara itu, Wulupaksi yang tak berdaya hanya bisa pasrah saja saat tubuhnya dipanggul oleh seorang pendekar yang memakai penutup wajah dari topeng kayu berbentuk monyet. Gerakannya begitu ringan, seperti terbang di antara pepohonan yang tumbuh di hutan sebelah timur kota Daha. Sesekali pendekar itu menoleh ke belakang, memastikan bahwa Panji Watugunung dan dua orang istrinya tidak mengejarnya. Setelah dirasa aman, pendekar itu berhenti di dekat sungai kecil yang membelah hutan itu. Segera dia meletakkan tubuh Wulupaksi ke bawah sebuah pohon besar di sana. "Terima kasih atas bantuannya, Kisanak. Kalau tidak ada kau, mungkin aku sudah mati di tangan perempuan tadi," ucap Wulupaksi sambil menahan sakit pada dadanya. "Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Gusti Pangeran Samarusaha kepadaku, Wulupaksi." "Kau tidak perlu berterima kasih," ujar si pendekar bertopeng kayu dengan suara beratnya. Perlahan dia membuka topeng kayu berbentuk monyetnya perlahan. Melihat wajah orang di balik topeng kayu itu, Wulupaksi terkejut bukan main. "Purbo Waseso, kau masih hidup?" tanya Wulupaksi seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Tentu saja aku masih hidup. Kalau aku sudah mati, mana mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu Wulupaksi?" Jawab si pendekar bertopeng kayu yang ternyata adalah Purbo Waseso, adik seperguruan Wulupaksi dari Gunung Mahameru.
Tapi bagaimana mungkin kau masih hidup? Bukankah menurut berita dari Gusti Samarosaha, kau terbunuh di Bojonegoro? Tanya Wulupaksi lagi yang masih keheranan melihat kedatangan saudara seperguruannya itu. Panjang ceritanya, lain kali jika ada waktu akan ku ceritakan kepadamu. Sekarang yang penting kau selamat. Aku akan menyalurkan tenaga dalamku untuk mengobati luka dalammu itu, ujar Purbowaseso yang segera duduk bersila di belakang tubuh Wulupaksi. Dengan menahan nafas sejenak, tangan kekarnya segera diarahkan ke punggung Wulupaksi. Hawa panas segera merasuk ke dalam tubuh Wulupaksi. Murid begawan Mantiasa itu berusaha mengatur nafasnya lalu memejamkan matanya untuk menata hawa tenaga dalamnya. Huwog! Wulupaksi muntah darah kehitaman. Setelah 2 kali muntah, air muka tangan kanan Rakrian Samarosaha itu berangsur-angsur membaik. Perlahan, Wulupaksi membuka matanya. Kini nafasnya yang tadi sesak sudah terasa lega. Terima kasih atas bantuanmu, Purbowaseso. Aku hanya heran, bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada di tempat itu tadi? Ujar Wulupaksi sambil memutar tubuhnya menghadap Purbowaseso yang menata nafasnya usai kehilangan banyak tenaga dalam. Gusti Pangeran Samarosaha memerintahkan kepadaku untuk mengawasi pergerakanmu dari kejauhan. Selama ini, aku mengawasi pergerakan kalian. Aku juga sudah membunuh 2 utusan yang dikirim wanita penginapan itu ke Daha. Sehingga mereka tidak mencurigai siapapun yang berlalu lalang di sekitar istana. Sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Di timur hutan ini adalah kota Kadiri. Istana orang yang menghadapimu tadi, Pangeran Jayengrana. Dia adalah orang yang mampu menghabisi nyawa Adipati Danapati dan Gusti Prabu Garasakan yang terkenal sakti mandraguna. Kita tidak boleh membuat ulah di wilayah kota Kadiri. Aku dengar mereka orang-orang sakti dan berilmu tinggi. Purbowaseso segera berdiri dari tempat duduknya diikuti oleh Wulupaksi. Mereka segera meninggalkan tempat itu menuju ke arah timur. Dengan menyamar sebagai rakyat biasa, mereka memasuki kota Kadiri tanpa disadari oleh para prajurit yang berjaga di sana. Dari sana, mereka terus bergerak menuju ke arah utara, menuju ke wilayah Matahun. Kita tinggalkan Wulupaksi dan Purbowaseso dalam pelariannya untuk kembali ke Jenggala. Di Istana Daha, Panji Watu Gunung yang baru saja sampai langsung menuju ke arah kediaman pribadi raja. Di dalam kamar Sang Prabu Samarawijaya, nampak Maharaja Panjalu itu tengah terbaring lemah di atas ranjang tidurnya. 2 tabib Istana Daha dibantu oleh Dewi Srimpi dan Sekar Mayang terus berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa Sang Maharaja Panjalu. Dewi Srimpi yang baru selesai membersihkan tangannya yang terkena darah Maharaja Panjalu, segera menuju ke arah Panji Watu Gunung yang berada di luar kamar pribadi raja. Bagaimana keadaan Gusti Prabu Samarawijaya, Dinda Srimpi? Tanya Panji Watu Gunung dengan nada penuh kecemasan. Aku sudah berusaha keras untuk menolongnya, Den Mas Pangeran. Tapi Gusti Prabu Samarawijaya terlalu banyak mengeluarkan darah. Luka tusuknya juga menggores lambungnya. Selanjutnya kita hanya bisa berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa agar Gusti Prabu Samarawijaya bisa sembuh seperti sedia kala, tutur Dewi Srimpi sambil menatap wajah tampan suaminya itu. Panji Watu Gunung menghela nafas panjang. Seketika itu juga dia teringat pada permaisuri keduanya, Ayu Galuh. Kemana Kakang Warigalit, Dinda Mayang? Panji Watu Gunung mengalihkan perhatiannya pada Sekar Mayang yang baru saja selesai mencuci tangannya. Kakang Warigalit ada di luar gapura tempat ini, Kakang. Sedari tadi aku melihatnya di sana bersama Jarasanda dan Tumenggung Adiguna, jawab Sekar Mayang yang membuat Panji Watu Gunung segera berdiri. Lalu Yuwaraja Panjalu itu segera melangkah keluar dari tempat pribadi raja diikuti oleh keempat istrinya. Mereka melewati permaisuri Sang Maharaja Panjalu, Diah Kirana dan Selir Larasati yang terus menangis sesenggukan karena memikirkan nasib suami mereka. Di luar gapura tempat pribadi raja, keadaan begitu hening meski banyak nayaka praja Istana Daha berkumpul di sana. Begitu Panji Watu Gunung muncul dari balik gapura, semua orang segera menghormat pada Panji Watu Gunung.
Sembah bakti kami Gusti Pangeran Jayangrana, ujar mereka bersamaan. Panji Watugunung segera mengangkat tangan kanannya yang membuat semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Paman Mapatih Jayakerti, untuk sementara paman jalankan roda pemerintahan kerajaan Panjalu. Perintahkan kepada seluruh para pandita dan maharesi di sekitar istana Daha untuk melakukan upacara doa memohon kesembuhan Gusti Prabu Samarawijaya, titah Panji Watugunung segera. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, ujar Mapatih Jayakerti dengan cepat. Pria parubaya berjenggot panjang itu segera menyembah pada Panji Watugunung dan mundur dari tempat duduknya. Kakang Warigalit, bawa Tumenggung Ludaka ke Kadiri. Jemput Dinda Galuh dan putraku Jayawarsa. Aku ingin mereka besok sudah ada di sini. Berangkatlah sekarang. Panji Watugunung menatap ke arah Senopati Warigalit. Kakak seperguruan Panji Watugunung itu segera menyembah pada Panji Watugunung. Diikuti oleh Tumenggung Ludaka, Warigalit bergegas keluar dari istana Daha menuju ke Kadiri. Hari segera berganti, berita tentang adanya Rajapati di istana Daha segera menyebar cepat di kalangan masyarakat Panjalu. Membuat banyak orang turut bersedih hati karena Samarawijaya adalah raja yang baik. Ayu Galuh yang baru sampai di istana Daha, langsung bergegas menuju ruang pribadi raja. Mapanji Jayawarsa yang baru berusia 2 tahun, diserahkan pengasuhannya pada sang emban. Di dalam kamar sang maharaja, semua kerabat istana Daha sudah berkumpul termasuk Mapatih Jayakerti dan Senopati Mandura. Romo, Romo Prabu, bangun Romo, ini Galuh yang datang Romo, ucap Ayu Galuh yang terus mengeluarkan air mata melihat keadaan ayahnya yang terbujur lemah di atas pembaringan. Prabu Samarawijaya perlahan membuka matanya. Wajah pria itu terlihat pucat dengan bibir yang kaku. "Ngger putriku, kesini nduk, aku ingin kau menemaniku sebentar," ujar sang maharaja Panjalu dengan lemah. Ayu Galuh segera mendekati ranjang tidur sang Prabu Samarawijaya. Air matanya mengalir membasahi pipinya. "Sudahlah, jangan menangis. Kau ini calon Ratu Panjalu, tidak baik bersikap cengeng seperti ini. Dengar baik-baik ucapan romomu, kau harus menjadi seorang istri yang mampu mendukung suamimu." "Kau mengerti?" ujar Prabu Samarawijaya dengan suara yang semakin lemah. Ayu Galuh hanya bisa mengangguk mendengar ucapan ayahandanya. "Dimas Pangeran Jayangrana, kemarilah," titah sang maharaja Panjalu perlahan. Panji Watugunung segera mendekati ranjang tidur Prabu Samarawijaya. "Dengar permintaanku yang terakhir, jagalah putriku Ayu Galuh dan cucuku. Jagalah Panjalu seperti kau menjaga keluargamu. Aku titipkan negeri ini kepadamu, Dimas," titah sang maharaja Panjalu yang meskipun lemah tapi didengar oleh semua orang di dalam kamar sang Prabu. "Sendiko dawuh Gusti Prabu, segala titah dari Gusti Prabu akan hamba jalankan," ujar Panji Watugunung segera. Mendengar jawaban itu, sang maharaja Panjalu tersenyum tipis. Lalu dengan tenang Prabu Samarawijaya meninggal dunia pada hari itu. Tangis Ayu Galuh langsung pecah. Semua orang di dalam istana Daha berduka cita atas meninggalnya Prabu Samarawijaya. Hari itu langit mendung tebal, seakan turut bersedih hati. Hujan deras mengiringi kepergian sang putra Airlangga menuju Nirwana. Mapatih Jayakerti dengan penuh hormat segera menghadap Panji Watugunung di keputran Daha. "Mohon petunjuk Gusti Pangeran, apa langkah kita selanjutnya?" Panji Watugunung menghela nafas panjang. Mangkatnya Prabu Samarawijaya yang begitu tiba-tiba membuat permasalahan yang dihadapi tidak semudah kelihatannya. Walaupun pada saat terakhir, Prabu Samarawijaya memberikan keputusan bahwa Panji Watugunung yang akan menjadi raja selanjutnya, pasti akan ada pihak yang menentang. "Kita urus dulu upacara penyucian jiwa untuk Gusti Maharaja Samarawijaya, Paman Mapatih. Selepas 40 hari masa berkabung, kita adakan pertemuan keluarga untuk membahas tentang Raja Panjalu selanjutnya. Walaupun Gusti Prabu Samarawijaya sudah menunjukku sebagai penerusnya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan anggota keluarga yang lain," ujar Panji Watugunung seraya mengelus kumis tipisnya.
Yuwaraja Panjalu itu nampak memikirkan sesuatu. Hamba mematuhi ucapan Gusti Pangeran Jayengrana. Karena titah terakhir Sang Maharaja Samarawijaya adalah menunjuk Gusti Pangeran Jayengrana sebagai Raja Panjalu selanjutnya, maka dengan ini hamba menyatakan dukungan dan kesetiaan pada Gusti Pangeran Jayengrana, ucap Mapatih Jayakerti sambil menghormat pada Panji Watugunung. Keesokan harinya, saat matahari mulai sepenggal naik di ufuk timur, suasana di alun-alun kota Raja Daha terlihat sibuk. Hampir semua warga kota Raja Daha berkumpul di alun-alun istana. Semua warga kota Raja Daha dalam suasana berkabung. Dengan mengenakan kain putih tanda duka cita, mereka turut berbelasungkawa atas meninggalnya Prabu Samarawijaya yang dipandang sebagai raja yang adil dan bijaksana. Hari itu, di alun-alun kota raja, puluhan prajurit Panjalu nampak menata kayu kering sebagai sarana perabuan Prabu Samarawijaya. Sementara para pandita dan cantriknya sibuk menyiapkan ubeo rampe yang menjadi peralatan upacara penyucian jiwa. Wangi kemenyan dan dupa turut membuat suasana begitu sakral. Bunga-bunga yang baru dipetik dari Taman Sari Keraton sudah tertata rapi di atas nampan-nampan. Maharesi Empu Soma dari Pertapaan Ranja diundang oleh Panji Watugunung untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan upacara ini. Lelaki sepuh berjenggot panjang itu tampak bersemedi di depan jasad Prabu Samarawijaya. Mulutnya berkomat kamit membaca mantra-mantra yatnya. Tepat di belakang sang Maharesi, Panji Watugunung nampak duduk bersila dengan tenang. Yuwaraja Panjalu itu turut memejamkan mata. Kain putih yang dipakainya menambah kewibawaan sang Yuwaraja Panjalu. Para anggota keluarga kerajaan Panjalu berkumpul di belakang sang resi. Sang permaisuri Diah Kirana dan para selir raja termasuk Ibunda Ayu Galuh, Larasati nampak berlinang air mata. Kepergian sang Maharaja yang begitu mendadak menimbulkan rasa duka yang mendalam di hati masing-masing orang. Para putri dan menantu Prabu Samarawijaya yang lain, termasuk Wiramukti dan Suryanata turut hadir di antara para keluarga. Semua tunduk dalam rasa duka cita mendalam. Ketujuh istri Panji Watugunung turut hadir di antara mereka. Seluruh punggawa istana hadir di sana, termasuk para adipati dan pemimpin daerah yang menjadi kekuasaan Panjalu. Maharesi Empu Soma membuka matanya, pertanda mantra-mantra yatnya sudah selesai dibacakan. Perlahan pandita dari Pertapaan Ranja di Seloageng itu menggeser duduknya kemudian menghadap ke arah Panji Watugunung. Nakmas Pangeran Jayengrana, mantra yatnya sudah selesai hamba bacakan. Kita bisa mulai melakukan upacara penyucian jiwa ini, ujar sang Maharesi Empu Soma dengan lembut. Mendengar itu, Panji Watugunung segera menoleh ke arah Mapatih Jayakerti. Dengan cepat ia mengangkat tangan kanannya. Mapatih Jayakerti segera mengangguk. Lalu 4 orang prajurit bertubuh kekar segera mendekat ke arah tandu jasad Prabu Samarawijaya. Mereka berempat dengan sigap segera mengangkat tandu itu ke tengah alun-alun kota Raja Daha. Para dayang istana menaburkan bunga-bunga di sepanjang langkah mereka. Setelah meletakkan tandu di atas tumpukan kayu kering yang sudah ditata sedemikian rupa, keempat prajurit segera menjauh. Para putri Prabu Samarawijaya segera berdiri dan menaburkan bunga-bunga di sekitar jasad sang Maharaja Panjalu dengan linangan air mata. Ayu Galuh hampir pingsan saat menaburkan bunga ke jasad ayahnya. Panji Watugunung yang melihat kejadian itu, dengan cepat membopong tubuh sang permaisuri kedua dan mendudukkannya di bawah balai Paseban Agung. Dinda Galuh, ikhlaskan kepergian Gusti Prabu Samarawijaya. Jalan hidup manusia hanya dewata yang tahu. Kita manusia hanyalah wayang untuk setiap cerita yang diatur olehnya. Relakan Gusti Prabu Samarawijaya menghadap Hyang Widiwasa. Jangan tangisi kepergiannya, agar tidak ada beban yang memberatkan perjalanan Gusti Prabu Samarawijaya di alam keabadian. Nasihat Panji Watugunung yang membuat Ayu Galuh segera merangkul tubuh sang suami. Dari arah belakang, Maharesi Empu Soma membawakan obor dan mendekati Panji Watugunung. Nakmas Pangeran Jayengrana, sudah saatnya,
ujar Maharesi Empu Soma sambil menyerahkan obor kepada Panji Watugunung. Sebelum Panji Watugunung menerima obor dari Empu Soma, Yuwaraja Panjalu itu menoleh ke arah Ayu Galuh. Putri sulung Prabu Samarawijaya mengangguk perlahan. Setelah melihat itu, Panji Watugunung segera menerima obor dari Empu Soma dan berjalan menuju ke tumpukan kayu kering di bawah jasad Prabu Samarawijaya. Aku, Panji Watugunung, di depan jasad Gusti Prabu Samarawijaya berjanji akan menjaga Panjalu hingga akhir hayat dengan segenap jiwa dan ragaku, teriak Panji Watugunung dengan lantang. Usai berkata demikian, Panji Watugunung menyembah pada jasad Prabu Samarawijaya sebagai penghormatan terakhir kepada putra Prabu Airlangga itu, lalu menyulutkan api dari obor yang dipegangnya pada tumpukan kayu kering. Dengan cepat api berkobar membakar kayu kering sebagai sarana penyucian jiwa untuk Prabu Samarawijaya. Semua orang segera menunduk tanda mereka berbelasungkawa. Menjelang tengah hari, api mulai mengecil dan jasad Prabu Samarawijaya telah diperabukan dengan sempurna. Semua orang kembali ke tempat mereka masing-masing, tak terkecuali Panji Watugunung dan ketujuh orang istrinya. Mereka berdiam diri saja. Masih ada raut kedukaan yang mendalam di wajah Ayu Galuh membuat mereka juga turut bersimpati kepada permaisuri kedua Panji Watugunung itu. Yang tabah ya Dinda Galuh, semua yang hidup pasti akan mati. Doakan saja agar Gusti Prabu Samarawijaya tenang di nirwana, hibur Dewi Anggarawati sambil menepuk pundak Ayu Galuh. Benar ucapan Kangbok Anggarawati, Yunda Galuh. Kita tidak bisa menolak takdir dari Sang Hyang Widiwasa. Kita hanya bisa pasrah terhadap semua keputusan kahyangan, sahut cempluk Rara Sunti, si selir bungsu Panji Watugunung. Ayu Galuh mengangguk mengerti dengan maksud mereka berdua. Perempuan cantik itu mulai tersenyum tipis. Ingat putri liar, kau masih memiliki kewajiban merawat Panji Jayawarsa. Jangan sampai kesedihanmu membuatmu melupakan tanggung jawabmu, timpal Sekar Mayang yang menyusul duduk di dekat Dewi Anggarawati. Aku mengerti, Kangbok Mayang, memang tidak akan mudah menghilangkan kesedihanku karena kepergian Kanjeng Romo Prabu Samarawijaya. Namun sebagai putri beliau, aku juga memiliki kewajiban untuk menjaga negeri ini seperti pesan terakhir Kanjeng Romo Prabu Samarawijaya kepadaku, ujar Ayu Galuh sembari tersenyum tipis melihat ke arah para madunya itu. Panji Watugunung tersenyum simpul melihat kerukunan antar istrinya. Hari berganti hari, tak terasa hampir sepekan sudah, Prabu Samarawijaya menuju ke alam swargaloka. Kesedihan di Istana Daha berangsur mereda. Tak ada lagi tangis dan linangan air mata mengalir dari para putri Prabu Samarawijaya. Namun kini suasana ketenangan Keraton Daha berganti dengan adanya suasana persaingan di antara para menantu Prabu Samarawijaya. Permasalahan ini dipicu oleh tidak adanya putra laki-laki yang dilahirkan oleh permaisuri. Dyah Kirana tidak melahirkan seorang keturunan pun untuk menjadi putra mahkota. Semua keturunan Samarawijaya dilahirkan oleh para selir dan itu semua menjadi masalah besar bagi kelangsungan kerajaan Panjalu. Meski Prabu Samarawijaya telah menunjuk Panji Watugunung sebagai penerusnya, namun para menantu Prabu Samarawijaya yang lain juga merasa berhak untuk menjadi Raja Panjalu selanjutnya. Yang paling berambisi untuk menjadi raja adalah suami Ayu Retnosari, Pangeran Suryanata. Sebagai putra Adipati Rajaputra, Suryanata merasa lebih cakap dan layak untuk menjadi Raja Panjalu selanjutnya. Dia sama sekali tidak mengetahui silsilah keluarga Prabu Samarawijaya, merasa penunjukan Panji Watugunung sebagai penerus tahta kerajaan Panjalu terlalu gegabah. Sore itu di kediaman Ayu Retnosari, Suryanata tengah duduk sambil menatap langit barat yang memerah. Rupanya lelaki itu tengah melamun saat seorang prajurit penjaga gerbang kediaman Ayu Retnosari memanggilnya. Mohon ampun Gusti Pangeran, Tumenggung Gilingwesi ingin menghadap pada Gusti Pangeran, lapor sang prajurit penjaga gerbang setelah menghormat pada Suryanata. Gilingwesi, bukankah dia tangan kanan Pangeran Banjarsari? Mau apa dia kemari? Batin Suryanata penuh pertanyaan. Setelah mempertimbangkan masak-masak, akhirnya Suryanata memberikan perintah.
Suruh dia masuk, ucap Suryanata yang membuat sang prajurit mundur dari balai kediaman Suryanata. Tak berapa lama kemudian, Tumenggung Gilingwesi masuk ke dalam balai kediaman pribadi Ayu Retnosari. Usai menghormat, lelaki berewok bertubuh gempal itu duduk bersila di lantai balai kediaman Suryanata. Ada hal apa yang membuatmu datang kemari, Tumenggung Gilingwesi? Apa kau diutus oleh adik Banjarsari? Tanya Suryanata sambil menatap wajah Gilingwesi. Benar Gusti Pangeran, hamba diutus oleh Gusti Pangeran Banjarsari untuk mengantarkan sepucuk surat untuk Gusti Pangeran, jawab Tumenggung Gilingwesi sambil mengeluarkan sebuah kain berwarna merah lalu menyerahkannya kepada Suryanata. Pangeran Banjarsari juga salah satu dari keenam menantu Prabu Samarawijaya. Asalnya dari Kadipaten Kembang Kuning di barat laut Kerajaan Panjalu. Dia masih terhitung kerabat jauh Ibunda Prabu Samarawijaya. Dengan menikahi Rara Wulandari, putri kelima Prabu Samarawijaya dari selir Rara Purbawati, Pangeran Banjarsari juga memiliki hak atas tahta lewat istrinya. Suryanata segera membuka kain pembungkus surat. Dengan cepat, dia membaca surat kata demi kata dengan seksama. Seulas senyum terpancar dari wajah Suryanata usai membaca nawala itu. Bagus. Rupanya adik Banjarsari turut mendukungku untuk menjadi penerus Romo Prabu Samarawijaya. Dengan ini kekuatanku di keluarga Istana Daha akan menjadi lebih kuat, ujar Suryanata sambil menggenggam erat surat di tangannya. Menurut Gusti Pangeran Banjarsari, Gusti Pangeran Suryanata lebih pantas menjadi Raja Panjalu dibanding dengan Watu Gunung yang hanya seorang putra bupati. Gusti Pangeran Banjarsari berharap agar Gusti Suryanata tidak melupakan dukungan dari Gusti Banjarsari ke depannya, ujar Tumenggung Gilingwesi sambil menghormat pada Pangeran Suryanata. Tentu saja, sebagai sesama orang dari wilayah Panjalu Kulon, aku lebih suka menggabungkan kekuatan agar bisa memerintah kerajaan ini. Aku berjanji, jika perjuanganku untuk duduk di singgasana Panjalu berhasil, maka ku pastikan bahwa adik Banjarsari akan kuangkat sebagai Mapatih Kerajaan Panjalu, ucap Suryanata dengan berapi-api. Demikianlah, suasana istana Panjalu semakin memanas karena adanya dua kubu yang saling berseberangan. Para pendukung Panji Watu Gunung meliputi Mapatih Jayakerti, Pangeran Wiramukti suami dari Dewi Gita Rukmi yang merupakan putri kedua Prabu Samarawijaya, Pangeran Sambu suami dari putri bungsu Prabu Samarawijaya, Empu Gangga Sang Nayaka Praja, beserta Ibu Suri Diah Kirana. Sedangkan para pendukung Suryanata kebanyakan orang-orang dari Panjalu Kulon seperti Pangeran Banjarsari suami Rara Purbawati putri kelima Prabu Samarawijaya, Tumenggung Gilingwesi, Pangeran Mangkubumi suami Diah Sitoresmi putri keempat Prabu Samarawijaya, Mahamantri Empu Rikma Jenar dan beberapa selir Prabu Samarawijaya. Mereka semua saling beradu pendapat mengenai siapa yang lebih layak untuk dijadikan sebagai Raja Panjalu selanjutnya. Sore itu di kediaman Pangeran Suryanata, nampak Pangeran Banjarsari dan Tumenggung Gilingwesi sedang duduk bersila berhadapan di serambi kediaman mereka. Kang Mas Suryanata, besok adalah peringatan 40 hari meninggalnya Kanjeng Romo Prabu Samarawijaya. Selepas esok akan diadakan sidang keluarga untuk menentukan siapa yang akan dimahkotai sebagai Raja Panjalu selanjutnya. Aku sangat khawatir Kang Mas, ujar Pangeran Banjarsari dengan nada rendah namun masih terdengar jelas di telinga Pangeran Suryanata. Apa maksud dari ucapanmu, Dimas Banjarsari? Apa yang begitu merisaukan hatimu? Bukankah kita sudah memiliki dukungan yang kuat dari para kerabat Istana Daha? Tanya Pangeran Suryanata dengan penuh keheranan. Maaf Kang Mas Suryanata, pendukung Pangeran Jayengrana adalah orang-orang kuat di pemerintahan Kerajaan Panjalu. Aku yakin kita tidak akan mudah untuk memenangkan dukungan dari kerabat yang masih belum berpihak kepada kita atau kepada mereka. Yang aku khawatirkan, dengan tekanan yang diberikan oleh para punggawa itu maka kerabat istana yang belum berpihak akan memberikan dukungannya kepada Pangeran Jayengrana, jawab Pangeran Banjarsari dengan nada pasrah. Masuk akal juga ucapanmu, Dimas Pangeran Banjarsari. Lantas kau punya usul apa untuk menghadapi masalah ini?
Pangeran Suryanata menatap wajah Pangeran Banjarsari segera. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Pangeran Banjarsari. Siasat adu dombanya berjalan lancar. Dia memang menginginkan tahta kerajaan Panjalu, tapi merasa tidak akan mampu mengalahkan Panji Watugunung dan Suryanata sekaligus. Maka dengan berpihak pada Suryanata, dia berharap mengalahkan Suryanata dan Panji Watugunung tanpa harus bersusah payah. Kita harus menyingkirkan Mapatih Jayakerti agar tidak ada dukungan kuat pada Panji Watugunung. Dengan begitu, kedudukan Panji Watugunung dan kita akan berimbang di sidang Dewan Mahkota nanti, jawab Pangeran Banjarsari dengan cepat. Kau benar, Dimas Pangeran Banjarsari. Tapi lelaki tua itu bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang ksatria yang pilih tanding, tidak mudah untuk membunuhnya, ujar Suryanata sambil mengernyitkan keningnya. Nampak dia tengah berpikir keras, kenapa Kang Mas Suryanata repot? Suruh saja itu abdi setiamu dari Kembang Kuning yang melakukannya. Aku tahu dia berilmu tinggi, tapi setelah melakukannya, dia harus meninggalkan istana ini Kang Mas untuk menutupi jejak kita, ucap Pangeran Banjarsari sambil menunjuk pada seorang lelaki bertubuh gempal yang sedang duduk di dekat pintu gerbang kediaman Suryanata. Kalau hanya Mapatih Jayakerti, aku rasa Gandra akan mudah melakukan tugasnya. Aku yakin itu, tapi aku rasa membunuh Mapatih Jayakerti tidak akan menyelesaikan masalah ini, Dimas Pangeran Banjarsari, jawab Suryanata sembari mengelus hidungnya. Pangeran Banjarsari mengernyitkan keningnya tanda dia tak mengerti. Apa maksudmu Kang Mas Suryanata? Aku tidak mengerti sama sekali, tanya Pangeran Banjarsari sambil menatap ke arah Suryanata. Suami Ayu Retnosari itu segera menyeringai lebar, lalu berkata pelan namun penuh dengan ancaman. Bagaimana kalau kita bunuh Panji Watugunung? Mendengar jawaban Suryanata, Pangeran Banjarsari terkejut bukan main. Apa kau sudah gila Kang Mas? Apa kau tidak pernah mendengar berita tentang kehebatan Panji Watugunung di medan perang? Dia tidak pernah kalah dalam peperangan Kang Mas Suryanata, karena itu dia diberi gelar Jayeng Rana, bantah Pangeran Banjarsari yang tak habis pikir dengan pemikiran Pangeran Suryanata. Tapi jika kita tidak menghabisi Panji Watugunung, maka selamanya dia akan menjadi duri dalam daging di pemerintahan Panjalu jika dia tidak menjadi raja. Kita pun tidak akan enak makan dan tidur jika putra Bupati Gelang-Gelang itu tidak mati Dimas Pangeran Banjarsari. Aku tidak mau selamanya tertekan oleh keberadaan Panji Watugunung di Istana Daha. Dia harus kita singkirkan, ujar Suryanata sembari mengepalkan tangannya. Nampaknya dia berniat untuk membunuh Panji Watugunung sesegera mungkin. Pangeran Banjarsari mengelus dagunya perlahan. Yang dikatakan Suryanata ada benarnya juga, tapi itu semua terlalu berbahaya. Dia tidak mau menanggung beban seberat itu, karena jika sampai gagal bukan hanya Suryanata yang menerima hukuman, tapi dia juga akan ikut terseret ke dalam permasalahan ini. Seluruh keluarga dan punggawa Istana Daha sudah mengetahui jika dia berpihak pada Suryanata. Selintas pemikiran licik tiba-tiba terbersit di benak Pangeran Banjarsari. Sekejap kemudian sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Semua terserah padamu Kang Mas Suryanata, aku akan terus mendukungmu apapun keputusan yang kau buat. Kita berbagi tugas saja kalau begitu, ujar Pangeran Banjarsari dengan nada suara penuh keyakinan. Bagi tugas, jelaskan padaku apa maksud ucapanmu Dimas Banjarsari, tanya Suryanata dengan raut muka penuh pertanyaan. Begini Kang Mas, urusan Panji Watugunung aku serahkan pada Kang Mas Suryanata. Sedangkan untuk Mapati Jayakerti biar aku yang mengurus orang tua itu. Sebelum upacara 40 hari meninggalnya Kanjeng Romo Prabu Samarawijaya, kita harus bertindak. Agar setelah upacara peringatan kematian Kanjeng Romo, sudah tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagimu untuk duduk di singgasana Panjalu. Bagaimana Kang Mas Suryanata? Pangeran Banjarsari menatap ke arah Suryanata yang langsung mengangguk setuju. Aku setuju Dimas, memang seharusnya seperti itu. Malam ini pengalasan aku akan bergerak ke Keputran Daha.
Kau juga harus menggerakkan orang untuk menghabisi Mapatih Jayakerti. Besok pagi dua duri dalam daging di Istana Daha ini sudah harus musnah. Dimas Pangeran Banjarsari, ucap Pangeran Suryanata dengan tangan mengepal dan nada yang berapi-api. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.